Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati kita. Nah, cara yang coba saya sampaikan di sini tentunya adalah cara yang benar, cara yang positif, tidak menghalalkan cara-cara yang negatif. Sekali lagi, yang saya coba sampaikan adalah cara yang positif ataupun cara yang benar. Nah, ada beberapa hal yang coba saya sampaikan. Yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan. Nah, kalau kita punya kepribadian yang menyenangkan, maka saya percaya pria akan jatuh hati, pria akan tertarik kepada kita. Nah, menyenangkan ini artinya begini, tidak ada kesombongan di situ. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tertarik ataupun suka dengan wanita atau siapa saja yang sombong. Tidak ada yang senang. Nah, sebaliknya kalau rendah hati, ya semua orang senang untuk berteman, untuk bergaul dengan dia. Nah, kemudian jadilah pribadi yang menyenangkan artinya bergaul ke siapa saja, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, tidak memilih-milih pergaulan. Nah, kalau kita punya sikap seperti ini, maka kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, kemudian juga mudah tersenyum dan humoris. Nah, ketiga hal ini akan membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk jadi berkat, untuk bisa menyenangkan orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan. Nah, saya percaya kalau kita berhasil di fase ini, maka pria akan tertarik kepada kita, maka pria akan jatuh cinta kepada kita. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang kedua adalah berfungsilah sebagai penolong. Firman Tuhan berkata bahwa wanita didesain dan dijadikan Tuhan sebagai penolong. Untuk itu dikatakan tidak baik kalau manusia itu, kalau Adam itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan jadikan penolong, yaitu perempuan yang sepadan. Nah, kalau teman-teman cewek engkau berfungsi sebagai penolong, maka saya percaya pria akan tertarik kepadamu dan dia akan jatuh cinta kepadamu karena engkau berfungsi sebagai penolong. Nah, penolong artinya dapat diandalkan. Penolong artinya dapat diharapkan. Bahkan penolong artinya menjadi jawaban. Nah, teman-teman cewek yang mendengar ini, berfungsilah sebagai penolong. Dan saya percaya satu statement yang berkata, di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya. Ini sangat-sangat benar, karena wanitalah yang menolong pria tersebut sehingga seperti sekarang dipercayakan ataupun dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kesalahan dari pria ketika dia tidak menghargai wanita, karena wanita adalah penolong. Nah, saya juga kurang setuju kalau ada yang berkata bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Kurang tepat ya. Wanita kalau dikatakan penolong harusnya lebih kuat dari yang ditolong. So, teman-teman cewek, Anda adalah pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Lewat Anda lahir laki-laki hebat. Lewat Anda lahir laki-laki yang dipakai Tuhan luar biasa. So, yang kedua adalah berfungsi sebagai penolong. Nah, kemudian yang ketiga, cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang ketiga adalah sopanlah
dalam bertutur kata. Ini sangat penting, sebab bagaimana kita berkata-kata itulah yang dinilai orang. Jadi kalimat kita, ucapan kita itu menggambarkan isi hati kita, menggambarkan kepribadian kita. Nah, kalau yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita adalah hal-hal yang positif, maka tentunya orang lain akan tahu, merasakan bahwa dari dalam dirimu ada perbendaharaan yang baik dan positif. Sebaliknya, kalau hal yang negatif yang keluar, maka orang akan menilai ternyata dari dalam dirimu keluar perbendaharaan yang negatif. Sopanlah dalam bertutur kata, sebab zaman sekarang ini orang terlalu mudah, terlalu gampang untuk menghakimi orang lain, untuk menilai jelek orang lain, untuk menggosipi orang lain, untuk memfitnah, terlalu gampang di akhir-akhir ini. So, teman-teman cewek yang menonton ini, kalau Anda mau laki-laki tertarik kepadamu, maka tidak ada cara lain, sopanlah dalam bertutur kata. Sebab dari perkataan kita, orang bisa menilai kita orangnya seperti apa. Firman Tuhan berkata, perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti madu. Bahkan itu dapat menguatkan, dapat membangkitkan semangat orang lain, dan sebaliknya juga dapat menjatuhkan orang lain. Nah, kalau Anda pribadi yang memang perkataannya perkataan yang membangun, perkataannya perkataan yang positif, percayalah, pria yang melihat Anda, pria yang kenal Anda, mereka akan tertarik dan ingin kenal lebih jauh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang keempat adalah sopanlah dalam berpakaian. Memang kerohanian seseorang tidak diukur dari pakaian. Memang benar. Tapi bukan berarti kita jadi sembarangan berpakaian. Ya, memang juga Tuhan tidak lihat penampilan kita, Tuhan lihat hati. Saya setuju itu. Tapi bukan berarti ketika Tuhan lihat hati, kita jadi sembarangan berpakaian. Sekarang ini saya lihat orang sudah mulai tidak peduli lagi ketika orang berpikir negatif, berburuk sangka. Dia nggak peduli lagi. Yang penting baginya dia nggak merugikan orang lain. Nah, ini juga penting untuk kita renungkan. Cara kita berpakaian akan memunculkan persepsi-persepsi dari orang lain. Nah, kalau kita pengen berharap dapat pria yang takut Tuhan, pria yang terbaik, pria yang punya bobot dan bibitnya, maka pria yang demikian tentulah dia tidak sembarangan. Dia perhatikan cara kita berpakaian, dia perhatikan cara kita bertutur kata. Dia gak mungkin sembarangan. So, teman-teman cewek, kalau Anda mau dapat pria yang takut akan Tuhan, ya, pria yang berkualitas, punya bibit dan bobotnya, maka penting sekali untuk memperhatikan cara kita berpakaian. Ya, saya percaya Anda, teman-teman cewek, adalah orang-orang yang bisa menempatkan diri Anda ketika di tempat umum, ketika di tempat ibadah, ketika berlibur. Anda bisa menempatkan sehingga orang lain bisa menilai dan orang lain bisa kagum sama Anda. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang kelima adalah mudahlah atau jadikanlah mengucap syukur jadi gaya hidup. Jadi yang kelima ini adalah mengucap syukur. Saya percaya wanita yang senang dalam mengucap syukur, maka wanita ini punya daya tarik. Maka wanita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, mengucap syukur itu dalam keadaan baik, tidak baik, terus mengucap syukur. Nah, saya percaya ucapan syukur yang kita ucapkan akan menarik perhatian banyak orang. Orang akan menilai, hebat ya itu perempuan ya. Difitnah orang
mengucap syukur. Ada masalah, mengucap syukur. Ada tekanan, mengucap syukur. Dan apa saja yang terjadi, dia mengucap syukur. Nah, ketika kita mengucap syukur, maka orang-orang akan mulai menilai. Maka orang-orang akan respect. Bahkan orang-orang akan terberkati ketika kita mengucap syukur. Nah, inilah yang membuat pria jadi tertarik kepada Anda, teman-teman wanita. Tapi coba Anda bayangkan kalau Anda menggerutu, Anda ngomel, Anda salahkan orang lain, Anda salahkan situasi. Bahkan kalau Anda salahkan Tuhan, siapa yang mau tertarik dengan Anda, pria? Siapa yang mau? Mereka pasti memperhatikan bibit bobotnya. Apakah orang ini orang yang menggerutu, orang yang positif, atau orang yang negatif? So, mulailah mengucap syukur. Dan saya percaya di balik ucapan syukur ada kuasa dan berkat Tuhan. 5.000 orang, firman Tuhan bilang, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, maka 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan lebih. Artinya ada mujizat di situ. So, belajarlah mengucap syukur. Mengucap syukur akan buat engkau kuat. Mengucap syukur akan memancarkan berkat bagi banyak orang lain. Mengucap syukur akan menginspirasi orang lain. So, itu yang kelima. Yang keenam, cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang keenam adalah selalulah menjadi pribadi yang memberi semangat kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan dukungan kepada orang lain. Artinya jadilah pribadi yang membawa aura positif. Sehingga kita ketemu siapapun, maka orang lain akan terbangun dengan kata-kata kita, akan terbangun dengan sikap kita, sehingga lewat kita orang lain hidupnya jadi terbangun, hidupnya jadi next level, hidupnya jadi diberkati gara-gara kehadiran kita. So, saya percaya wanita yang memberi semangat, memotivasi, memberi dukungan, wanita ini akan menarik, akan punya daya tarik kepada pria yang nantinya adalah jodohnya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah janganlah, yang tadi saya sampaikan, janganlah menggosip atau menceritakan jelek orang lain. Sebab ingat, dari perkataan kita orang akan nilai kita. Bahkan dari perkataan kita, kita akan memakan buahnya. Apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Kita tabur gosip, fitnahan, hal-hal negatif, maka jangan terkejut, kita juga akan menuai hal-hal yang kita tabur tadi. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang kedelapan adalah jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ini akan sangat menarik perhatian banyak orang. Baik dalam hal yang kecil, baik dalam hal yang besar, kecil sampai besar, engkau bertanggung jawab. Sehingga saya percaya orang-orang akan menilai dan orang bilang, hebat tuh orang. Dia biar hal kecil, dia bertanggung jawab. Dia selesaikan dengan baik, dia selesaikan dengan sempurna. Orang itu bertanggung jawab. Nah, saya percaya di balik tanggung jawab ada promosi Tuhan. Di balik tanggung jawab orang akan terberkati, orang akan tertarik kepada kita. Nah, itu yang kedelapan. Yang terakhir, cara bikin pria jatuh cinta kepadamu. Maka yang terakhir adalah jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Ini penting banget. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Artinya kita suka berdoa, kita suka beribadah, kita suka melayani. Dan kalau kita lakukan ini, maka orang lain akan tertarik. Termasuk pria yang menyukai engkau, yang menaruh hati kepadamu. Dia akan tertarik melihat cara hidupmu, melihat bagaimana engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, terkhusus untuk teman-teman cewek, ya. Perbaikilah diri kita kalau ada yang masih kurang, dan tingkatkanlah diri kita sehingga kita menjadi wanita yang terbaik, yang bikin pria nantinya yang jadi jodoh kita, dia tertarik kepada kita dan kemudian jatuh cinta kepadamu.
Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat anak-anak muda. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.